Di tengah sunyi hutan, ada sesuatu yang bising dalam kepala. Kecemasan yang tidak bisa dicegah. Karena yang paling berat bukanlah menghadapi mara bahaya, melainkan menghadapi ketidakberdayaan ketika sesuatu yang buruk menimpa orang-orang yang kita sayangi. Kebanyakan gunung di Indonesia, terutama Kalimantan, dengan karakteristik hutan rimba, tidak memiliki titik elevasi yang teramat tinggi. Ini menjadikan tantangannya berbeda. Alih-alih terkena sakit yang berhubungan dengan dingin dan ketinggian, kita harus siap dihadapkan dengan heat stroke atau sengatan panas, dan efeknya tidak kalah berbahaya. Problem lainnya adalah perubahan suhu dari panas ke dingin. Alat-alat yang mesti dipersiapkan pun variatif. Tidak bisa semua gunung disamaratakan. Semisal ke dalam hutan rimba Kalimantan pakai jaket bulu angsa atau tenda four season, dipastikan berlebihan. Apalagi ke hutan cuma bermodalkan busana tanpa tahu fungsi, demi tampil paling eksis ketika nanti posting di media sosial. Itu konyol namanya. Apa itu? Oh, madu lebah apa itu? Ini? Apa itu namanya? Apa ini, Bang? Kelulut. Oh, belulut. Kelulut namanya. Kelulut. Biasanya madunya tuh agak asam-asam sedikit lah. Tak. Rasanya madunya tuh. Warna. Tapi memang sarangnya seperti itu ya, aneh ya. Iya, Oh, itu buat obat juga, Bang, bukan? iya, obat. Kalau di kota itu dibudidaya mereka. Jadi dibikin kotak ini. Nah, jadi dalamnya tuh beda kayak sarang lebah yang biasa. Kalau ini dia bulat gitu. Kayak tadi, replika berarti ya? Iya, dan kita tuh bisa langsung kasih sedotan langsung diminum. Kita ada kan biasanya kayak wisata lebah madu kelulut gitu. Ada di kota kayak gitu. Berarti ini kita beruntung sekali langsung dari sumber aslinya ya? Betul, ini yang asli, ini betul-betul asli. Karakteristik hutan rimba juga harus membuat kita ikhlas dengan pemandangan yang tidak selalu ada di sepanjang jalur pendakian. Hanya bisa terlihat sesekali di sela pepohonan. Tapi justru itulah yang menurut saya membuat kita bisa lebih mengapresiasi keindahan. Kita cenderung lebih menghargai hal-hal yang sulit didapatkan. Aneh bukan? Sesuatu gak? Nggak ada. Bekas itu merah itu di bawah. Nah itu tuh di situ. Biasanya ada ini nggak? Apa? Nggak ada. Terang nggak? Nggak ada. Bekas gigitan aja itu tadi. Oh, ini ada semut. Semut di baju diangkat. Di antara ketiadaan sinyal, ponsel sempat berdering. Pertanda ada pesan masuk. Itu berarti ada sedikit sinyal yang tertangkap. Kami berhenti sejenak untuk mengecek keadaan keluarga. Cuma bisa sebatas SMS, tapi sudah lebih dari cukup. Oh iya, masih ingat telepon satelit yang saya punya, yang setahun lalu terkendala ketika turun dari puncak Trikora Papua Pegunungan. Sampai hari ini kendalanya masih sama. Telepon berharga jutaan dengan provider yang pulsanya mahal tersebut sudah hampir tidak bisa dipakai di kebanyakan tempat di Indonesia. Banyak rumor beredar, tapi saya tidak mau so tahu. Hendak bawa Starlink masih terlalu besar dan terlalu berat. Mungkin kelak, saat teknologi sudah lebih berkembang. Di antara sulitnya sinyal, saya mendapat kabar bahwa anak saya terkena disentri dan harus berobat. Kekhawatiran melanda.
namun tidak bisa apa-apa. Aduh, anakku sakit, Miss. Miss gimana, Miss? Mencret dari aku berangkat. Aduh, nggak seneng-seneng berak darah. Udah hari berapa nih? Udah hari keberapa ya? Ya, 4 ini. Mencret udah 6 hari sempat sembuh katanya. Saya baru menyadari sekarang, yang tersulit bukan membayangkan saya kenapa-kenapa ketika jauh dari keluarga, melainkan membayangkan keluarga kenapa-kenapa ketika jauh dari saya. Di saat seperti ini, rumah terasa begitu jauh. Saya bisa menghadapi hujan, badai, dan mara bahaya. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu di sana, di rumah, yang tidak bisa saya kendalikan? Semoga semuanya lekas membaik. Kami kembali berjalan menyusuri hutan. Yang menyenangkan dari masuk belantara bukan cuma menemui puncak, tapi juga menjumpai banyak keunikan, baik itu flora maupun fauna. Tapi harus ekstra hati-hati, sebab banyak hewan berbahaya yang siap menyerang manusia ketika merasa terancam. Gede banget. Udah stop di situ. Pergerakan kami terhenti saat mendengar suara kepak sayap yang khas. Burung enggang berlalu lalang di langit. Gagah sekali. Bentangan sayapnya begitu lebar, laksana raksasa sedang mengitari angkasa. Sabar. Di zoom ke arah yang langit terbuka itu. Gede banget, Yon. Tadi tuh. Ada lagi. Wah, Miss. wah. Gede banget. Beruntungnya satu enggang bertengger cantik di dahan. Hal yang jarang dilakukan saat ada kehadiran manusia. Berhasil tertangkap kamera. Musabab kami tidak membawa perangkat kamera khusus untuk mengamati burung, kami mesti puas dengan hasil video burung enggang yang ala kadarnya. Miss, nggak kelihatan di sini gimana? Ini kan? Bagus banget. Mau terbang, Pak. Mana? Ini bukan? Kecil di situ, Lah mana lagi nih? Itu dia. Oh, ini. Miss, mana, Miss? Ini. Iya. Oh, ini. Itu dia. Udah, Miss, bentar, Miss. Langkah semakin berat seiring jalur yang semakin menanjak. Kelelahan mulai terasa, tapi tidak ada pilihan selain terus berjalan. Di tengah perjalanan, suara angin terdengar di kejauhan, pertanda ada lahan terbuka. Kawan-kawan bisa terlihat jurang langsung di sini ya, Miss. Jalannya hanya satu orang. Dan halang rintangnya cukup banyak, kawan-kawan. Ini juga ada pohon rubuh lagi. Kami mempercepat langkah, berharap menemukan tempat untuk sejenak mengistirahatkan lelah. Setelah melewati rimbun semak dan akar-akar pohon yang menjulur seperti tangan-tangan alam, rombongan beristirahat di lahan yang cukup luas. Rupanya inilah tempat untuk berkemah yang dimaksud. Bos, Lempur. Ketinggian masih sekitar 950 mdpl. Terus dari tadi kita berjalan belum menyampai 1000. Jauh sekali sampai 1000 ya. Walau memang sudah dekat puncak, tapi bukan berarti sedekat itu. Kita memang sering kali merasa dekat dengan hal-hal yang sebenarnya jauh. Yang banyak tempat orang bertapa. Berapa kali, Pak? Kalau ke hewan sebelum. Oh, Lepak Pati yang sekali ya Pak ya? Susah kalau itu Pati, oleh jalannya memang itu susah. Dari situ. Ini terjal banget, runcing banget. Biasanya mereka nginap di sini, Bang? Ya, bawa air dari bawah. Oh, bawa air dari bawah. Mana ada air itu? Iya ya. Oh iya, kamuflase dia nih. Iya. Oh. Berubah loh warnanya, Miss. Iya. Tadi kan hijau ya? Iya. Nanti dia tergantung ininya, sky bunglon. Tuh. Pegang lagi ya. Gak usah. Enggak, biar dia berubah. Gak usah, biarin. Lihat prosesnya. Nah. Di peta dapat terlihat bahwa kami masih harus menempuh setengah perjalanan lagi.
Pantas orang-orang lebih senang berkemah di sini. Saya sendiri hanya duduk di tepi, merasakan sepoi angin yang tenang. Pikiran kembali melayang ke rumah. Anak yang sedang sakit masih menjadi bayangan yang sulit ditepis. Tapi saya harus percaya, di sana ada yang menjaga. Pertama nih, di atas kayaknya ada lagi. Di atas puncak. Langkah demi langkah, kaki menapaki tanah basah yang masih menyimpan sisa hujan semalam. Udara di sini berbeda, lebih pekat, lebih jujur. Tidak seperti hiruk-pikuk kota yang penuh basa-basi, gunung selalu berkata apa adanya. Kalau terjal, ya terjal. Sulit, ya sulit. Tidak ada kompromi. Mata uang tidak berlaku di dalam rimba. Tidak ada yang bisa disuap agar perjalanan jadi lebih mudah. Mungkin beban di punggung kita bisa dibawakan, tapi apa tidak malu kalau kita yang digendong? Satu-satunya pilihan adalah melangkah atau menyerah. Aman. Desa yang bingung tahu gue. Karena lupa bawa daypack, saya memakai carrier untuk summit. Di dalamnya bukan cuma ada perlengkapan pendakian, tapi juga ada beban pikiran yang tanpa sadar ikut terbawa. Tentang keputusan-keputusan yang belum diambil, tentang pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Tapi dengan caranya sendiri, gunung selalu bisa meredam itu semua. Gunung seolah berkata, tidak semua hal butuh jawaban sekarang. Nikmati saja perjalanannya. Keras ya? Nggak bisa sih. Jamur apa yang bilang kamu? Yes, bagus banget. Gede banget ya Pak, coba bandingkan dengan tangan Pak. Tuh. Coba tangannya, Pak. Oh. Gede banget. Daun-daun kering yang sebenarnya lembab menyimpan musuh bebuyutan para penjelajah. Lintah pacet. Sesekali kami mendapati mereka asik bertengger di kaki sambil mengisap darah. Kikuk. Coba. Mana semprot? Semprot dong. Oh, keren. Tuh. Wow. Nih, semprot nih. Tunggu dulu. Jangan itu. Ini. Kaget anjir. Pantesan. Sih. Satu. Sudah. Oke. Ada apa nih Miss? Ada pacet nih, ada tanda. Udah gemuk nih, terasa. Itu. Coba kita lihat. Waduh. Wait. Coba kita lihat nih. Karena ini adalah ada daging dan berisi darah misbah. Apakah Jadi bisa disebut darah daging misbah? Waduh. Gede banget Miss. Kayak bola. Tapi bukan itu yang kami takutkan kali ini. Seekor ular berwarna hijau menyala melintas di sebelah saya. Kami semua terdiam karena takut dikira menantang. Ular tersebut berhenti di depan misbah dan mengangkat kepala, pertanda akan menyerang. Misbah masih diam. Tak lama, ular tersebut melipir pergi. Kami pun bernapas lega. Dan jalur yang terparah dimulai dari sekarang. Trek tanah dengan daun-daun kering berganti menjadi jalur humus. Pohon-pohon lapuk yang sudah lama tumbang bersemayam di bawah kaki. Lutut benar-benar harus ditekuk. Hampir bertemu dada, saking curamnya. Seiring dengan matahari yang makin tinggi, makin banyak pula keringat bercucuran. Untungnya kami terbantu dengan elevasi gunung yang sudah cukup tinggi dibanding sebelumnya. Jika dilihat dari jauh, Gunung Bondang merupakan satu-satunya gunung di antara luasnya hamparan dataran yang lebih rendah. Hal tersebut menjadikan gunung ini menjelma ikon Kabupaten Murung Raya. Dan seperti yang sudah dilihat,
Di sekitar kawasan Gunung Bondang, masyarakat masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Pemukiman khas masyarakat Dayak tersebar di beberapa desa menjadikan nuansa budaya yang kental. Dan bicara soal lintah pacet yang banyak menghiasi gunung ini, meskipun sebagai pegiat alam kita terbiasa menjumpai pacet, namun bagi masyarakat sekitar, pacet memiliki ceritanya tersendiri. Seperti kata Pak Edi tatkala kami baru tiba, legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala ada sesosok jahat bernama Ajudahari yang senang memakan manusia. Oh, menggigit dong. Dikisahkan ia tinggal di langit dan menggunakan Gunung Bondang sebagai penghubung untuk mencapai bumi dan memangsa manusia yang ditemuinya di sekitar gunung ini. Legenda juga mengatakan bahwa air liur Ajudahari yang menetes ke bumi saat melihat manusia berubah menjadi berbagai makhluk pengisap darah. Salah satunya lintah pacet. Kendati kita hanya memandangnya sebagai cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun, tapi masih banyak masyarakat yang meyakini legenda tersebut. Hal baik yang bisa diambil adalah kisah Ajudahari berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menghormati alam serta mematuhi adat istiadat setempat saat berada di kawasan ini. Oh iya. Cantiknya. Kita bertemu dengan apa nih? Anggrek hutan. Anggrek. Cantik sekali ya. Bunga hutan. Oh iya, barusan merupakan ular kedua yang kami temui dalam satu hari. Entah berapa banyak lagi yang sebenarnya bersembunyi dan sempat kami lewati. Sebelumnya lagi, kami hampir tertimpa pohon. Pertanda apa? Entahlah. Mungkin saya yang terlalu perasa, karena waktu pendakian kali ini tidak jauh dari tragedi yang saya alami dan saksikan dalam pendakian di Indonesia Timur, yang mungkin suatu saat nanti saya ceritakan. Tapi kejadian tersebut benar-benar membekas di benak saya. Sekarang ditambah beberapa kejadian di Gunung Bondang. Saya berusaha tidak berpikir berlebihan dan tetap fokus melangkah, membereskan misi. Namun pertanyaan kecil berbisik dalam kepala. Apakah kami akan baik-baik saja? I know